Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alvaria. Saya dari kelas 12 SMA IPA Sekolah Permata Harapan 2 Batam. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi sosiologi, di mana kita akan mempelajari tentang pengenalan sosiologi, ciri-ciri sosiologi, pokok bahasan dari sosiologi, ruang lingkup sosiologi, dan yang terakhir adalah kegunaan ilmu sosiologi. Jadi tanpa menunggu lagi, mari kita mulai. A. Pengenalan sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang berbagai fenomena berupa masalah sosial dan masyarakat yang lahir dari kegelisahan para sosiolog yang melihat hal-hal di atas bukanlah fenomena biasa. Sosiologi merupakan gabungan dari dua kata yang berasal dari bahasa Latin, yaitu socius dan logos. Socius sendiri adalah kawan atau teman, dan logos itu artinya adalah ilmu pengetahuan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sosiologi ini adalah sebuah ilmu pengetahuan yang mempelajari soal masyarakat di sekitar kita. Istilah sosiologi itu digunakan pertama kali oleh seorang sosiolog yang bernama Auguste Comte dalam bukunya yang berjudul Cours de Philosophie Positive yang diterbitkan pada tahun 1838 Masehi dan kemudian dipopulerkan oleh Herbert Spencer pada tahun 1876 melalui penerbitan bukunya yang berjudul Principles of Sociology. B. Ciri-ciri sosiologi. Ada 4 ciri-ciri sosiologi yang harus kita pelajari. Yang pertama yaitu adalah empiris. Sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang menghasilkan teori dan dari temuan melalui penelitian ilmiah, baik dengan pengamatan, wawancara, dan analisa secara ilmiah atas fakta-fakta sosial, bukan berdasarkan asumsi ataupun dugaan hasil penelitian sosiologi berdasarkan data. Ciri-ciri kedua adalah teoritis. Teoritis ini artinya adalah sosiologi berusaha menyusun temuan dan kesimpulan, menjelaskan tentang hubungan sebab akibat, korelasi antar berbagai variabel atau faktor melalui penelitian ilmiah. Ciri-ciri yang ketiga adalah kumulatif. Teori dalam sosiologi senantiasa berkembang dan dinamis sesuai dengan dinamika masyarakat. Ciri-ciri yang keempat adalah non-etis. Sosiologi bukan ilmu yang mempersoalkan tentang benar atau salah, baik dan buruk, tetapi berusaha menjelaskan dan mengungkapkan berbagai gejala ataupun masalah sosial yang terjadi di lingkungan sekitar. C. Pokok bahasan dari sosiologi. Ada 4 pokok bahasan yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah fakta sosial, yang kedua adalah tindakan sosial, yang ketiga adalah khayalan sosiologis, dan yang keempat dan yang terakhir adalah realitas sosial. 1. Fakta sosial. Fakta sosial merupakan cara bertindak, berpikir, dan berperasaan yang tidak dilakukan oleh individu, melainkan oleh hal-hal yang berada di sekitar individu tersebut. Sifat dari fakta sosial adalah mampu memaksa dan mengendalikan individu tersebut, dan segala hal yang berkaitan dengan interaksi sosial yang merupakan bagian dari fakta sosial. Fakta-fakta ini bersifat objektif dan tidak mengandung nilai subjektif yang berasal dari manusia. Yang kedua adalah tindakan sosial. Tindakan sosial merupakan tindakan yang dilakukan dengan mempertimbangkan pengaruh dari perilaku orang lain atau dapat mempengaruhi orang lain. Menurut Max Weber, ada 4 tipe tindakan sosial yang dibedakan berdasarkan motif pelakunya. Yang pertama yaitu adalah tindakan rasionalitas instrumental. Tindakan rasionalitas instrumental ini merupakan tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan praktis yang didasarkan pada kesamaan tujuan dan alat yang tersedia yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua adalah tindakan rasional nilai. Tindakan rasional nilai ini merupakan tindakan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan nilai seperti etika, estetika, moral, dan religi. Yang ketiga adalah tindakan afektif. Tindakan afektif ini adalah tindakan yang dilakukan lebih berdasarkan kepada faktor emosi ataupun perasaan yang sedang dihadapi, seperti marah, kesal, sedih, bahagia, dan lain-lain. Yang keempat adalah tindakan tradisional. Nah, jenis tindakan ini dilakukan karena sudah menjadi suatu kebiasaan di dalam masyarakat tersebut. Pokok bahasan yang ketiga adalah khayalan sosiologis.
Khayalan sosiologis merupakan cara untuk memahami apa yang terjadi di dalam individu maupun di dalam masyarakat. Melalui khayalan sosiologi, sejarah tokoh masyarakat, sejarah masyarakat, dan hubungan keduanya satu sama lain dapat dengan mudah dipahami. Khayalan sosiologis ini menggunakan permasalahan dan isu sebagai alat untuk memahami masyarakat dan individu di dalamnya. Pokok bahasan yang keempat adalah realitas sosial. Realitas sosial ini merupakan hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan sosial. Sifat dari realitas sosial ini adalah memiliki alat tertentu yang dapat dijelaskan serta saling berkaitan satu sama lain. D. Ruang lingkup sosiologi. Ada 4 yang termasuk ruang lingkup sosiologi. Yang pertama adalah peran dan kedudukan sosial individu dalam keluarga, kelompok sosial, dan lingkungan masyarakat. Yang kedua adalah perilaku anggota masyarakat dalam melakukan interaksi sosial yang didasari oleh nilai-nilai dan norma yang berlaku. Yang ketiga adalah masyarakat dan kebudayaan daerahnya sebagai submasyarakat nasional Indonesia. Dan yang keempat adalah perubahan dan masalah-masalah sosial budaya yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari berlangsung secara terus-menerus, dan hal tersebut dapat disebabkan oleh faktor-faktor internal maupun eksternal. E. Kegunaan dari ilmu sosial. Ada 4 kegunaan yang saya terangkan di PPT ini, sekarang ada lebih banyak, tapi saya kasih 4 aja. Yang pertama yaitu menjadi bahan penelitian sosial. Yang kedua yaitu menjadi bahan perencanaan dan pembangunan sosial. Yang ketiga menjadi bahan pembuatan keputusan. Yang keempat adalah menjadi solusi dari masalah sosial. Selesai sudah penjelasan saya pada hari ini. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih sudah menonton dan maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian penjelasan saya. Terima kasih semuanya. Bye-bye.